Monggo, kita akan mulai sesi yang kedua. Kita lihat sebentar ya, sebuah video klip. Wanita, selamat siang. Iya, senang banget ya. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal saya Pendeta Dr. Erika Fani. Kalau ibu-ibu lihat di TikTok, Snack, Facebook itu ya, klik lagu, reel atau apa, ada nama saya Erika Fani, itu lagu-lagu saya masukin ya. Saya juga seorang penulis buku, sudah menulis 41 judul buku. Justru produktifnya ketika kanker. Bingung ya? Ya, saya sudah divonis dokter hidup tinggal menghitung hari. Dokter sudah angkat tangan karena kondisi saya kanker stadium akhir ya, dan duduk di kursi roda. Badan saya sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tidak nyaman karena sudah banyak yang pecah gitu ya. Dan anak-anak juga akan siap kehilangan mamahnya ya. Sakitnya ampun, minta ampun. Sakitnya luar biasa. Saya berkali-kali pingsan karena nggak kuat ngadepin sakit kanker ya. Kemudian saya juga sudah menjalankan dalam hidup saya 7 kali operasi ya, dan saya kena kanker itu bukan 1, 2, 3 tapi 7 cancer di dalam tubuh ya. Ibu-ibu kalau lihat saya hari ini, saya sengaja penampilan saya seperti ini karena banyak yang sudah kosong ya, dan itu adalah sebuah perjuangan yang gak main-main. Jadi kalau hari ini saya bicara bukan omong-omong, bukan kata orang, bukan dia, tapi saya sendiri adalah alat peraganya Tuhan. Saya sendiri mengalami kanker dan saya tahu bagaimana mengerikannya kanker itu ya, dan tidak main-main. Saya mengalami penyakit lain setelah kanker 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kena lagi dengan jenis kanker yang berbeda ya. Kemudian tahun lalu saya kena lagi penyakit disebut dengan diabetes mellitus. Nilai HbA1c saya itu 11,1 ya. Kemudian dalam hitungan 3 bulan kemudian turun jadi 5,6 ya. Kemudian saya kena hipertensi di saat yang bersamaan, osteoporosis nilainya juga sudah min 3,2 karena pengaruh organ tubuh banyak yang diangkat. Kemudian kena lagi kista dan sebagainya. Dan sekarang saya kena lagi penyakit sudah 2 bulan ini disebut dengan kerusakan saraf. Ibu-ibu kalau lihat saya baik-baik, tapi sebenarnya saya tidak baik-baik ya. Tangan saya ini lagi serasa panas, kaki panas dari dalam, dan ini sudah makanan setiap hari. Saya sudah resisten dengan obat sebenarnya. Dikasih obat nggak mempan sih sampai hari ini. Karena ya memang saya waktu itu kan mengalami sakit, saya harus minum banyak obat. Tetapi itulah yang membuat tubuh ini kan terus ya, akhirnya ya seperti ini sekarang. Jadi kalau ibu-ibu lihat saya hari ini, saya ingin bicara. Kanker itu adalah sesuatu yang memang sesuatu yang menakutkan, jujur. Karena kanker itu kita berpacu dengan waktu, tetapi masih ada harapan. Kalau pengobatan kita tepat, ya, ibu-ibu bisa lihat saya diberikan kepercayaan sama Tuhan masih hidup sudah 10 tahun loh. Seharusnya tahun 10 tahun yang lalu hidup saya tinggal menghitung hari, tapi hari ini saya masih di depan ibu-ibu. Ini saya wajah nyata, ya, badan nyata, begitu ya. Jadi ayo jangan putus semangat, masih punya harapan bagi mereka yang sedang berjuang dengan sakit kanker. Nah, hari ini saya akan bicara tentang tema yang menarik, yaitu gereja sebagai rumah pemulihan bagi pasien kanker. Ibu-ibu sekalian, saya bukan dokter. Sekali lagi saya bukan dokter, tetapi saya mengambil S3 saya tentang kualitas hidup penderita kanker.
Ya, jadi saya memang bidang saya dan saya harus mempertahankan disertasi saya tentang hal ini. Kenapa? Karena orang kanker itu ketika terdiagnosis bukan harga mati, habis sudah, enggak. Kita masih bisa tetap memiliki harapan. Ya, yaitu apa? Bersama dengan Tuhan. Saya justru ketika menghadapi sakit kanker sampai hari ini, saya menulis buku sudah 41 judul buku sampai hari ini. Menciptakan lagu sudah puluhan lagu, ya, dan banyak pintu-pintu yang saya tidak pernah bayangkan. Saya punya bersama suami kita mendirikan komunitas IC3, Indonesia Christian Cancer Community. Komunitas para penderita kanker seluruh Indonesia. Ya, anggota kami sudah beberapa ribu orang, ya, kami layani mereka, ya. Kemudian kami juga melayani pastoral, pendampingan bagi mereka yang terminal illness di ambang kematian. Jadi berapa banyak yang sudah Tuhan izinkan saya bisa melihat mereka ketika menghembuskan nafas di depan mata. Dan itu sesuatu yang apa ya, yang bagi saya sih berharga ya, mempersiapkan orang untuk pulang. Karena pada detik-detik seperti itu tuh penting loh, pendampingan di terminal illness bagian apa pastoral ya untuk mereka yang akan meninggalkan dunia ini. Gitu ya. Kemudian kami juga melayani IC3 Filia. Filia itu adalah para janda yang ditinggal mati oleh pasangan hidupnya karena kematian. Dan itu juga enggak gampang, sangat tidak mudah. Kami juga membuka rumah belajar, ini pelayanan semua ya, di Kalimantan Barat, pedalaman gratis buat anak-anak. Dan mereka diajar untuk baca, belajar, ya. Kemudian kami juga membuka penerbitan buku. Di belakang itu ada buku-buku, ya. Kebetulan saya adalah guru menulis buku, ya. Kemudian saya juga adalah seorang dosen di STT Anugerah Indonesia. Kalau ibu-ibu mau kuliah S3, boleh kontak saya, ya, S3. Kemudian saya dengan suami, ya kami adalah penulis juga. Nah, Bapak Ibu-ibu sekalian, indah ya. Jadi kita melihat gini loh, saya belajar dalam hidup ya. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu pergumulan penderitaan, Tuhan sedang menitipkan pesan sebenarnya buat kita. Surat cinta Tuhan di tengah penderitaan. Cuman berapa banyak orang yang bisa bangkit? Itu jawabannya, pertanyaannya ya. Tadi malam WA saya masuk lagi dari seorang yang saya tidak kenal. Dia bilang, Ibu Erika kenapa kamu kok berbeda? Kamu kena kanker, saya kena kanker. Tapi kenapa kamu bisa berbeda dengan kami? Saudara, kalau saya nggak ketemu Tuhan Yesus, biarpun saya pendeta, saya anak pendeta, saya banyak dalam kecil ya dalam kandungan, saya udah didoakan untuk menjadi pendeta, hidup saya banyak di gereja sebenarnya. Tetapi itu nggak cukup ibu-ibu. Pengenalan kepada Tuhan itu bukan knowledge kita, bukan cara berpikir kita. Tetapi bagaimana cara pikir kita itu, kita berjumpa dengan Tuhan di dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu kuat sekali ibu-ibu. Mau badai seperti apapun datang dalam hidup kita, rumah tangga kita, sakit penyakit, nggak akan tergoncangkan. Kenapa? Karena pengenalan kita kepada Tuhan begitu kuat di dalam pemahaman dan iman kita yang benar. Kita akan kuat menghadapi apapun asal bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, hari ini tentang gereja sebagai rumah pemulihan bagi pasien kanker. Ibu-ibu sekalian, di seluruh dunia, kanker itu sekarang menjadi sebuah tantangan kehancuran terbesar. Ya, kenapa di abad ke-21 ini? Karena kanker itu menyerang bukan hanya kepada fisik tubuh, bukan. Tetapi juga menyerang, mengguncang psikologi kejiwaan. Jadi orang kanker itu jangan dilihat kankernya, tetapi kejiwaannya pun terguncang. Ya, kondisi ekonomi juga terguncang, bahkan iman juga terguncang. Enggak peduli kamu majelis, hamba Tuhan, penatua, siapapun, terguncang. Bukan hanya fisik, tetapi semua aspek di dalam diri seseorang. Maka itu, sahabat semua, banyak pasien kanker itu mengaku ya bahwa pergumulan terbesar mereka itu bukan rasa sakit kanker, bukan. Pergumulan mereka yang terbesar itu adalah apa? Takut kematian. Betul, kesepian, terisolasi, ya, kehilangan identitas diri, dan pertanyaan-pertanyaan rohani yang muncul di dalam diri. Saya ini udah cacat, ibu-ibu. Saya cacat loh, ya, ibu-ibu kalau lihat saya sebenarnya udah cacat banget. Dan harga diri saya sebagai perempuan sebenarnya runtuh loh. Ya, kanker itu begitu banyak merenggut
Satu orang kena kanker dalam rumah, satu keluarga itu semua hancur, berantakan. Ya, beban ekonomi, suami nggak bisa bekerja, istri nggak bisa bekerja, harus mendampingi si sakit. Itu beban yang begitu berat dan tidak main-main. Masalahnya sekarang teman-teman sahabat semua, ketika kanker begitu kuat ya mengguncang dan hadir, sekarang bukan hanya bicara genetik loh. Ya, tadi kita dengar dokter bicara, bisa karena genetik? Bisa. Tapi sekarang banyak faktor kanker itu muncul. Faktor makanan, bisa. Faktor apa lagi? Faktor paparan kasinogen, ya, sinar matahari yang terlalu terik, ya. Kemudian apalagi makanannya bakar-bakaran segala macam, itu juga pengaruh. Virus juga pengaruh, ya. Dan faktor X yang kita nggak ngerti. Saya punya anggota pasien kanker, dokter loh, yang justru menjaga pola hidup, dia tanya ke saya itu jaga pola hidup, saya ngerti. Tapi kenapa saya kena kanker? Saya jawab, saya juga tidak tahu, ya. Kita nggak pernah tahu, karena itu faktor X yang kita nggak ngerti. Nah, ketika kanker itu banyak melanda, dulu saya pikir saya nggak mungkin bisa kena kanker. Saya nggak punya turunan orang kanker. Tetapi siapa tahu, malah saya yang kena, gitu kan? Kita nggak bisa bilang kanker itu jauh. Sekarang sudah masuk di dalam lingkungan orang terdekat kita. Bahkan ring satu kita, ya mungkin kita sendiri yang sedang berjuang dengan sakit ini. Ya, kanker itu begitu kuat. Lalu bagaimana dengan gereja? Gereja sekarang pertumbuhan gereja semakin besar. Bahkan bukan hanya itu. Gereja penuh dengan program, ya, dengan aktivitas, dengan kegiatan. Tetapi pertanyaannya, apakah pelayanan kepada penderita kanker itu ada di dalam gereja? Apakah pelayanan terhadap penderita kanker yang sering kita lihat itu ada menjadi pusat bagi perhatian bagi gereja? Atau malah sebaliknya, ada di luar gereja. Ya. Nah, kenapa banyak gereja punya program ibadah yang kuat segala macam seperti saya katakan, tapi mereka belum memiliki sistem pendampingan bagi pasien kanker yang sedang menjalankan kemoterapi, radioterapi, operasi, ya, rambutnya yang rontok, gundul karena harus menjalankan pengobatan. Itu gimana? Gitu ya. Padahal pelayanan terhadap penderita kanker itu, ini sebuah misi. Inilah penginjilan. Seperti efek domino sebenarnya. Satu orang diselamatkan, itu satu keluarga bisa kita menangkan loh. Ya, tetapi kenapa ini belum sampai kepada gereja? Saudara, pertanyaan yang mendasar bagi kita hari ini adalah apakah gereja hanya dipanggil untuk menjalankan program-program, mengajarkan doktrin, ya, atau gereja juga dipanggil sebagai rumah pemulihan bagi mereka yang menderita. Kita melihat yang pertama, apa itu gereja, saudara? Gereja itu adalah eklesia dalam bahasa Yunani, artinya dipanggil keluar, ya. Nah, gereja itu pada dasarnya bukan gedung. Ini kan gedung ya, cantik banget gedungnya. Gereja itu bukan hanya organisasi, tetapi gereja itu adalah mereka umat Tuhan, komunitas yang dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Gitu ya. Gereja itu menghadirkan Allah di dalam dunia ini, kerajaan Allah. Maka itu ada 3 dimensi gereja yang kita nggak boleh lupa ya, yang harus tahu. Pertama, gereja itu adalah komunitas penyembahan. Maka itu dalam ibadah itu kita menyembah Allah, memuji Allah, ya. Indah banget. Gitu ya. Kemudian gereja itu adalah pembelajaran iman. Kita mendengarkan khotbah, PA, ya, belajar Alkitab, berdoa, itu adalah pembelajaran iman kita kepada Allah. Tapi nggak boleh lupa yang ketiga apa? Gereja adalah komunitas pemulihan dan pelayanan. Di antara 3 ini, orang seringkali lebih kuat kepada nomor 1 dan nomor 2. Tetapi lupa pada aspek yang ketiga, yaitu apa? Gereja sebagai pemulihan dan pelayanan. Para wanita, Yesus itu nggak pernah mendirikan komunitas. Ya, Yesus juga tidak mengajarkan, membicarakan kuat sekali tentang doktrin. Ya, tetapi pelayanan Tuhan Yesus kalau kita lihat,
Dia itu bergerak antara pengajaran, ya pengajaran dia, kemudian apa? Penyembahan kepada Allah, kemudian apa? Pendampingan dan apa? Penyembuhan, ya pendampingan bagi mereka yang terluka. Nah, yang ketiga, apakah trik berikutnya? Apakah gereja hanya bicara tentang doktrin? Kita tanya ya. Apakah gereja hanya bicara tentang doktrin saja? Setiap denominasi pasti punya ajaran masing-masing ya. Nah, apakah hanya bicara seperti itu? Iya, gereja itu doktrin itu penting karena fondasi kita, ya iman kita. Tetapi kalau hanya itu saja ditekankan, nggak ada kasih, maka kehilangan semuanya. Yakobus bilang, iman itu adalah iman tanpa perbuatan itu mati. Hanya bicara tentang sesuatu yang tinggi, tetapi nggak ada kasih, itu akan bias gitu ya, sulit. Maka itu kita bisa kita bagaimana bisa menjelaskan kerajaan Allah, ya surga itu, tapi nggak tahu bagaimana cara mendampingi seorang ibu yang sedang kehilangan rambutnya karena kemoterapi. Dan dia sedang menangis karena vonis kematian di depan mata. Gimana kita bisa bilang tentang Allah itu mengasihimu, sementara kita sedang berdiri di depan seorang ibu yang harus operasi berkali-kali dan sudah diambang antara hidup dan mati. Ini penting. Maka itu kita harus ada di dalam satu posisi pelayanan yang bukan hanya bicara tentang surga yang tinggi, tapi bagaimana hadir memulihkan mereka yang sedang rapuh, takut, panik, dan sedang menuju kepada sebuah kematian. Saudara, klik berikutnya. Kita akan bicara tentang kanker dan dimensi penderitaan manusia. Ya, saudara, kanker itu bukan sekedar, sekali lagi, penyakit medis. Bukan loh. Bukan hanya sekedar medis. Ya, maka itu kanker itu juga adalah penyakit yang harus dilihat secara holistik. Kenapa saya harus ngambil S3 saya? Ya, karena saya melihat kanker itu tidak bisa hanya sekedar badan saja, tetapi juga harus melihat kepada aspek multidimensional. Bagaimana penderitaan fisik kena kanker, ya, seperti apa? Sakit, nyeri, mual, kehilangan fungsi tubuh, penampilan berubah, cacat, bahkan saya pernah sampai lupa ingatan loh. Saya lupa, ya, itu benar-benar operasi, besok operasi lagi, itu nggak gampang, ya. Kemudian apalagi, penderitaan bukan hanya fisik, tapi juga kena kepada kejiwaan, psikologi, kejiwaan. Bagaimana depresi, cemas, ya, takut mati, takut kehilangan suami, takut kehilangan anak, ya banyak sekali. Dan bukan hanya itu, ya, sampai apa? Sampai nggak bisa tidur, insomnia, bahkan bisa masuk ke gangguan kejiwaan. Jadi begitu kompleks loh. Kemudian apalagi? Penderitaan sosial. Jadi bukan hanya fisik, bukan hanya jiwanya, ya, jiwanya, psikologi, tapi juga kena kepada sosial. Bagaimana orang kanker itu dibilang apa? Penyakit kutukan, takut tertular. Wah, saya sudah ngalamin semua itu. Ya, ketika ketemu orang takut ketemu saya, bahkan menghindar karena dia takut ketularan dengan saya. Penyakit kanker, ya is okay, seperti itu. Kemudian apalagi? Hilang pekerjaan, itu sosial loh, kena semua. Kemudian apa? Beban keluarga. Kalau bicara kanker, itu bukan bicara seperti penyakit batuk pilek. Bukan Bapak Ibu, ya. Saya ini kena diabetes, saya kena hipertensi, saya kena penyakit kolesterol, asam urat, migrain, vertigo, ya, COVID Delta, saya pernah kena lever, kuning satu badan. Saya juga pernah kencing darah, apalagi nih penyakitnya nih, pernah kena apalagi ya. Saudara, tapi saya melihat di antara semua, kanker itu beda loh. Beda. Jadi kadang-kadang merasa muncul, saya ini jadi beban keluarga. Karena bicara bukan uang yang ratusan ribu jutaan, itu bisa sampai ratusan juta, miliaran.
Bahkan itu ada beberapa penyakit yang nggak bisa ditanggung oleh ya seperti itu. Ya karena apa? Penyakit ini nggak tahu kapan akan berakhir. Ya harus terus berjuang. Saya hampir tiap hari melayani pasien kanker. Mereka konseling. Tentu konseling saya nggak berbayar ya. Saya memang pelayanan banget. Dan dia tanya, saya sudah menjalankan kemoterapi sudah 50 kali, ya. Bahkan sekarang radiasi dia sudah ngalami, sekarang kankernya hidup lagi, metastasis lagi yang ketiga kalinya. Gimana ini Bu Erika? Ya, seperti itu loh. Jadi penderitaan sosial itu. Apalagi dibilang begini, kamu nggak sembuh, ayo cepat sembuh. Cepat sembuh. Siapa yang kepengen sembuh? Ya pasti mau sembuh. Masalahnya yang dihadapi ini di dalam tubuh. Ya. Kemudian apalagi? Penderitaan rohani. Fisik, kejiwaan, sosial, rohani. Ya, muncul pertanyaannya. Kenapa harus aku Tuhan? Ya, apakah Tuhan lagi menghukum aku? Apakah aku nih begitu jahat sampai Tuhan kasih aku 7 kanker? Ya, itu akan muncul terus pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, ini bagaimana? Tuhan, di mana Engkau? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini nggak bisa dijawab oleh dokter. Nggak bisa. Ya, tetapi disinilah peran kita, gereja. Peran kita, gereja, yang penting, unik, dan gak bisa digantikan. Ya, sekali lagi. Nah, sekarang ada istilah yang muncul di sini, yaitu spiritual trauma. Coba klik berikutnya. Trauma pasien kanker akibat respon gereja yang tidak tepat. Ini spiritual trauma. Saudara, apa ini? Spiritual trauma itu luka yang mendalam dari penderita kanker, ya, kepada siapa? Pemimpin agama, kepada siapa? Kepada orang-orang, komunitas, ya, yang justru menambah beban penderitaan dia makin bertumpuk. Jadi pada pasien kanker, traumanya spiritual itu bukan karena diagnosis, oh kamu sakit kanker, bukan. Tetapi justru cara-cara orang dalam gereja dan gereja itu yang membuat pasien kanker itu jadinya semakin drop, semakin berat. Ya, nah misalnya ya, orang yang sakit, kemudian dia datang ke gereja dengan harapan dia pulang akan dapat penghiburan. Tetapi yang ada malah apa? Merasa bersalah, ya, merasa gak berdaya, dihakimi, ya, dan itu membuat dia gak bisa lagi berjuang terhadap sakitnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tambah lagi bebannya, berjuang melawan rasa bersalah yang ditanamkan oleh lingkungan komunitasnya. Sedih ya, sedih. Nah, bentuk-bentuk trauma spiritual itu seperti apa yang sering terjadi? Ya, kita belajar hari ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu tidak mengalami kanker, tapi kita bisa mengambil andil supaya jangan menimbulkan trauma bagi mereka yang mengalami sakit. Entah di dalam jemaat gereja kita atau siapapun. Yang pertama, apa itu? Menghubungkan kanker dengan hukumannya Tuhan. Coba kamu periksa dirimu. Pasti kamu punya dosa. Saya udah kenyang tuh kayak gitu, ya. Jangan-jangan kamu lagi dikutuk Tuhan. Erika, kamu lagi lari nih dari panggilan, ya. Nah, kalimat-kalimat itu yang muncul itu menimbulkan beban psikologi yang sangat berat loh. Jadi, pasien kanker, jemaat yang kena kanker, akhirnya memandang dirinya sebagai objek dari murkanya Allah, bukan kasih Allah. Yang kedua, trauma apa yang muncul? Mengukur iman dari kesembuhan. Mengukur iman dari kesembuhan. Kalau imanmu besar, kamu pasti sembuh. Kalau nggak sembuh, imanmu kecil. Siapa yang mau sakit? Ya, just dibilang gini, jangan bilang sakit. Kamu tuh nggak sakit. Kamu harus bilang sembuh, sembuh. Kalau kamu bilang sakit, kamu tuh nggak punya iman. Ini loh, ini adalah mengukur iman dari kesembuhan. Makanya ucapan ini menjadi ucapan yang disebut beban ganda.
Ya, beban ganda. Udah sakit, sekarang tuduhan aku tuh nggak beriman. Ya, dan ini berat. Sehingga ketika pengobatan nggak berhasil, ia disalahkan. Ya, karena apa? Karena nggak beriman. Sebuah buku, ya, yang saya pernah baca, dia bilang gini, ada dalam hidup kita yang kita nggak bisa pegang, ada yang kita bisa pegang dalam hidup, ya, ada yang bisa kita pegang dalam hidup. Keuangan kita masih bisa kelola lah keuangan dengan baik, ya. Tetapi ada yang kita nggak bisa pegang dalam hidup. Salah satunya penyakit kanker, ya, karena dia itu di luar kuasa kita, kendali kita. Dan kalau dia muncul dalam tubuh kita, itu kita nggak bisa pegang. Dan sedihnya, itu diberikan rasa bersalah bahwa kamu nggak bisa jaga imanmu, ya, nggak bisa jaga kesehatanmu. Padahal itu di luar kendali kita. Mutasi sel kita nggak ngerti. Tiap menit ini kan terus sel itu bermutasi, membelah diri. Kita nggak ngerti. Maka itu mengukur iman dari kesembuhan ini trauma bagi penderita kanker. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menolak penderitaan. Nah, ini juga saya juga banyak sekali waktu saya kena kanker, ya. Jadi ada pandangan yang bilang begini. Pandangan itu bilang terlalu menekankan tentang kemenangan, sehingga tidak ada ruang bagi kamu untuk menderita. Enggak ada ruang buat kamu untuk menangis. Enggak ada ruang buat kamu untuk sakit. Karena apa? Menolak penderitaan. Ya, sebenarnya tubuh kita juga menolak penderitaan. Contohnya, gerak refleks, ya, menolak kok. Siapa di sini kalau kena duri langsung gini, ah iya enak lu. Ada enggak? Hah? Kena paku? Iya iya terasa sakit. Ya enggak lah. Kita langsung narik kan tangan kita, gerak refleks kan. Kita tuh memang tidak mudah menghadapi penderitaan. Tetapi penderitaan itu nyata. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Maka itu Tuhan ajarkan kita matanya melihat kekekalan. Ikut Tuhan bersama dengan Tuhan. Ya, maka itu kalau trauma pada pasien kanker menolak penderitaan, pas dianggap kalau kena kanker, itu hanya perasaanmu saja. Ya, itu menyakitkan. Ya, kemudian apa lagi? Takut mati. Loh, kok bisa takut mati? Kita kan orang percaya, orang Kristen. Ya, langsung deh ayat Alkitab keluar. Langsung deh khotbah mendadak gitu ya. Nah, itu trauma sekali. Padahal sahabat, di dalam Alkitab dicatat Ayub meratap loh. Kemudian siapa? Daud itu meratap loh. Boleh nggak kita mengeluh? Yuk tanya yuk, boleh nggak mengeluh? Ih, nggak beriman. Boleh nggak mengeluh? Boleh. Mengeluhnya sama siapa? Tuhan. Boleh nggak marah? Hihi. Boleh nggak marah? Tapi marahnya sama siapa? Ngobrolnya sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pun menangis. Jadi iman yang sehat itu bukan iman yang menolak penderitaan, tetapi membawa penderitaan itu kepada Allah. Ibu-ibu nggak tahu kalau saya waktu kanker itu, ya, sampai rambut saya tarik, sakitnya luar biasa, pingsannya berkali-kali sampai di kloset itu. Saya pingsan loh di kloset, saya bangun loh kok saya pingsan. Ya, saya balik ke kamar pingsan lagi ya, karena nggak kuat. Makanya saya nggak tahu ya, cuman dalam pandangan saya, ini tidak bicara medis ya, ini pandangan saya. Kenapa saya bisa pingsan? Bagi saya itu anugerah Tuhan. Ya, kenapa? Karena waktu saya pingsan, saya bisa sebentar melepaskan rasa sakit yang luar biasa. Itu bagi saya sih ya, karena nggak tahannya minta ampun ya. Aduh, gila-gila kalau ingat itu ya. Nah, itu loh teman-teman ya. Jadi dampak trauma spiritual, dampak trauma itu akibatnya apa? Dampak trauma rohani dia kepada gereja, kepada orang komunitas atau kepada siapa yang tidak memahami, itu menimbulkan trauma. Dampaknya apa? Dampaknya mereka bisa marah sama Tuhan. Ya, atau menarik diri dari komunitas, nggak mau datang lagi. Kemudian apa? Depresi. Depresi loh.
Kemudian hilang pengharapan, gak mau berobat. Jadi ini yang menyebabkan begitu berat loh bagi jemaat kita yang mengalami sakit atau diri kita. Sahabat, sebenarnya pasien kanker itu tidak meninggalkan Tuhan sih. Enggak. Tetapi sedihnya mereka itu meninggalkan gereja. Karena perjalanan terluka. Ya, terluka. Maka itu dari teologi penghakiman, kita harus menuju kepada teologi kehadiran. Jadi bukan hanya menghakimi, kamu punya dosa apa yang tersembunyi. Oh, kamu pasti nggak benar nih dalam masa mudamu ya, sampai kena kanker gitu ya. Bukan itu. Kita tidak diajar Tuhan untuk cari penyebab masalah digali-gali, dicocok logi, kepo-kepo dengan masalah orang. Enggak loh, kita bukan terpanggil untuk itu, apalagi gosip. Enggak terpanggil. Tetapi kita terpanggil untuk apa? Menghadirkan Kristus di tengah penderitaan. Menghadirkan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jadi pasien kanker tuh nggak butuh dihakimi, hakimnya udah banyak. Ya, tapi dia butuh ditemani, didampingi. Ya. Nah, trik berikutnya, bagaimana gereja bisa menjadi komunitas bagi para penderita kanker? Ini penting, ya. Yang pertama, membangun komunitas dukungan. Di gereja ada komisi untuk anak, ya kan? Wanita, apalagi? Pria. Tapi ada enggak komunitas untuk dukungan bagi mereka yang terminal illness, yang sakit? Itu ya. Nah, itu perlu membangun. Jadi kelompok ini diajarin untuk memahami perjalanan mereka. Jadi bukan ayat Alkitab lagi, bukan khotbah-khotbah lagi, tetapi bagaimana mereka diajarkan empati, ya, diajarkan untuk bisa mengerti, tapi nggak larut. Saya ditanya gini, Bu Erika, saya kalau melayani orang kanker tuh saya suka ikut nangis sama dia nangis, saya ikut nangis. Akhirnya saya juga nggak tahu mesti ngapain. Ya nggak apa-apa ikut nangis, saya juga kadang juga ikut nangis, tetapi ya maka itu perlu pembekalan. Saya dan suami sedang buat modul untuk pendampingan bagi gereja-gereja ketika ada jemaatnya yang semakin lama semakin banyak kok penderita kanker yang muncul kan di gereja-gereja kan. Dulu nggak ada, sekarang 1, 2, 3, ya kan? Nah itu pendampingan bagi mereka ya. Kemudian apa? Yang ketiga adalah komunitas gereja bisa jadi komunitas bagi pasien kanker, yaitu bantuan. Yang ketiga memberikan bantuan. Bantuan apa? Ya bisa bantuan pengobatan, ya, atau juga bisa bantuan dengan dukungan. Misalnya gini, ini pasien kanker anggota kita. Sudah pasti kalau kanker itu nggak mungkin lagi deh, susahnya minta ampun, apalagi stadium akhir. 1, 2, 3, 4. Yang paling tinggi itu stadium 4. Ya bantuan dukungan, kamu mau saya temani ke dokter? Ya itu sangat berarti loh. Saya bisa kuat hari ini salah satunya adalah dukungan gereja. Walaupun saya dan suami sudah tidak jadi gembala, ya kami sudah melayani itu di gereja sebagai gembala, kemudian kami putuskan untuk melayani di marketplace. Tapi saya melihat loh, gereja itu kehadirannya kuat sekali nyata. Jadi waktu sakit, mau saya antarin berobat, aduh itu kayak menguatkan, gak merasa sendiri. Bahkan ada yang bilang, saya kirimin makanan ya, aduh itu luar biasa loh. Bikinin sop, meskipun saya makan cuma 1 sendok, gak bisa makan, setengah mati, tapi dukungan itu membuat saya mau hidup. Ya, kemudian dukungan apa lagi? Dukungan, ada juga waktu saya sakit, ada yang datang ke rumah, saya bantuin ya, cuciin baju. Ya Tuhan, gimana gak meleleh? Ya, saya bantu apa lagi? Itu dukungan-dukungan yang diberikan. Saya cerita kesaksian ya. Saya waktu pergi sama suami ke Jakarta, makanya pelayanan orang kanker tuh mesti banyak doa sama Tuhan. Ini ada seorang bapak yang sedang menjalankan kemoterapi. Ya, saya bilang sama Tuhan, saya mesti bawa apa Tuhan? Ada kalanya saya nggak bawa apa-apa, tapi yang dibutuhkan sentuhan, ya. Kan ada 5 bahasa kasih, ingat nggak? Ada dengan kata-kata, penguatan, ada dengan sentuhan, tapi izin loh, jangan main peluk-peluk aja. Karena sakit loh penderita kanker, kamu duduk di sampingnya, tempat tidur dia aja, itu sudah sakit bagi dia.
guncangan itu loh, sakit loh. Makanya harus izin. Nyaman gak kalau saya pegang kamu? Ya, itu banyak sih. Ya, jadi kemudian apa lagi? Melayani, ya itu bahasa kasih. Apalagi? Apalagi nih? Hadiah, pemberian. Pemberian itu nggak usah mahal-mahal. Ya, penderita kanker minta apa? Beri. Jangan bilang nanti ya kalau kamu udah sembuh. Dia nggak mungkin minta rumah, minta mobil, minta BMW ke luar negeri, jalan-jalan. Itu mah kita, minta tas mahal. Itu mah kita gitu yang sehat. Orang kanker aduh mau minta apa juga udah sakitnya nggak ketulungan gitu ya. Nah, dari 5 bahasa kasih itu, saya tanya Tuhan, orang ini bagaimana ya Tuhan? Kemudian saya sama suami pergi ke rumah sakit, kami sampai ke toko buah. Di antara semua toko buah itu, kok mata saya melihat anggur hitam. Tahu ya anggur hitam ya? Kemudian saya beli anggur hitam, ya nggak ngerti lah. Kemudian saya masuk ke sana, saya ketemu bapak itu. Tahu nggak, saya kaget sekali. Begitu saya keluarkan anggur hitam, nangis loh dia. Aduh, nangis loh. Kemudian dia bilang begini, Bu Erika, sudah 3 hari saya berdoa sama Tuhan di rumah sakit ini. Saya minta anggur hitam sama Tuhan. Saya nggak ngomong sama siapapun. Saya hanya minta sama Tuhan anggur hitam. Dan hari ini Tuhan jawab melalui ibu dan bapak. Saya melihat Tuhan itu hidup dan nyata. Waduh, kaget nggak? Kaget. Itu peran kita gereja. Saya pernah kunjungin lagi penderita kanker. Saya datang ke tempat dia, itu badannya kurus sekali, ya, dan tinggal tulang. Kakinya begini, dan itu badannya di stadium akhir ya. Ya, biasalah kayak saya dulu, aromanya juga nggak nyaman, ya. Kemudian saya datang ke rumah sakit itu para pengunjung berdirinya jauh, pasien kanker jauh gitu ya. Ya, saya doain dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena saya sendiri mengalami kanker, saya duduk di ranjang, saya duduk ambil kursi, saya duduk di samping dia. Saya ngobrol sama dia tentang kekekalan, ya, tentang kamu kalau dipanggil Tuhan siap untuk pulang. Oh, saya sudah bicara begitu. Saya tidak menjual produk mukjizat kecuali memang Tuhan izinkan. Tapi tidak, karena tidak memberikan harapan palsu. Kemudian setelah itu tahu nggak? Hati kecil saya bilang gini, kamu harus cium dia. Perempuan ini, cium dia. Tuhan tahu bahasa kasihku tuh bukan sentuhan. Ya, saya tuh bahasa kasih saya bukan sentuhan. Kamu harus cium dia. Kemudian saya bilang, ibu, saya izin cium ibu ya. Saya cium loh dia, benar-benar saya cium dia. Setelah saya cium dia, nangis dia. Dia bilang gini, saya masih ingat. Ya, baru kali ini Bu Erika, saya diperlakukan sebagai seorang manusia. 3 hari kemudian dia meninggal dunia. Ini pelayanan. Saya nggak bicara surga, saya tidak bicara tentang doktrin, saya tidak bicara tentang PA, buka Alkitab kita PA. Nah, saya bicara sesuatu yang nyata kepada dia. Dan disertai dengan kasih yang nyata. Makanya pelayanan seperti ini kita harus kekuatan dari Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ya, masih banyak sekali pelayanan-pelayanan yang saya kalau cerita tuh bisa bukunya tebal, ya karena saya sendiri menjalaninya bersama suami. Ya, nah kita lihat sekarang berikutnya ya, bantuan sosial, kemudian apa? Pelayanan bagi caregiver. Nah ini penting tugasnya gereja. Penderita kanker itu berat ya. Tetapi juga berat bagi pendampingnya, suami atau istri, anak, orang tua, ya siapa lagi? Keluarga, itu semua berat loh. Dan itu lelah loh. Saya waktu sakit kanker, itu suami saya dampingin, itu 24 jam. Tidur di samping saya, nggak bisa kemana-mana. Bahkan dia sempat kesetrum tangannya. Ya, panik, mukanya lebih tua 10 tahun daripada umurnya. Itu loh. Nah, pelayanan kita gereja harus lihat bukan hanya fokus kepada pasien. Caregiver juga pendamping. Itu perlu loh. Contoh,
ya. Bikin komunitas ataupun pertemuan meskipun di rumah bersama berapa orang, supaya dia bisa keluar dulu dari keluarganya, tapi ada yang dampingin, nggak boleh tinggal gitu ya. Keluar dulu sebentar, dia mau nangis sebagai caregiver pendamping, ya. Bahkan saya tawarkan, mau nggak pijit, ya, pundaknya sesama jenis, ya, pijitin sebentar. Mau nggak saya panggilin orang untuk rimbat, lega loh, ya, didampingin. Aku ini kurang apa, kurang setia, dia marah-marah terus. Penderita kanker tuh memang suka marah, tidak semua. Ada yang suka nangis karena sakitnya luar biasa gitu loh, ya. Jadi bisa aja kata-katanya melukai caregiver pendamping. Nah, itulah peran kita. Ya, saya kadang kalau melayani para caregiver, saya bilang gini, Pak, maafin ya Ibu ya, saya mewakili Ibu, saya minta maaf. Karena saya ngerti, kita tuh penderita kanker itu bukan maksudnya mau marah. Tetapi kondisi sakit ini loh membuat kita itu sampai di ambang kemampuan. Gak sadar nyakitin. Saya minta maaf ya, nangis. Ya gak apa-apa. Tapi nangis itu adalah pemberian Tuhan. Ya, gak apa-apa nangis. Habis itu kuat lagi. Gitu ya. Ya itu penting sekali. Jadi gereja itu menjadi komunitas bagi pasien kanker. Sehingga dia melihat peran kita itu nyata. Ya, maka itu saya tidak bisa meninggalkan gereja sampai hari ini. Ya, karena bagi saya gereja itu adalah pemulihan, rumah pemulihan. Saya bisa berdiri hari ini salah satunya apa? Pemulihan dari orang-orang di gereja, dari gereja Tuhan, mendoakan. Wah, itu luar biasa kekuatannya. Ya, nah, kemudian kita melihat lagi peran perempuan. Klik berikutnya. Peran perempuan dalam pelayanan pemulihan. Kalau kita lihat ya di dalam sejarah gereja, perempuan itu nggak boleh dianggap sepele loh. Perempuan kita itu punya andil besar. Ya, kita itu punya andil besar. Tiang-tiang gereja kalau saya bisa bilang ya, itu perempuan. Perempuan yang melayani, perempuan yang berdoa, perempuan yang penuh kasih, perempuan yang yang membalut luka, itu kita. Saya baru ngerti. Saya ini kan dididik dari keluarga ayah yang dominan. Jadi ayah saya suka ngajarin saya tidak boleh nangis. Nama saya bukan Erika, tapi Erik. Artinya pemberani. Saya umur 18 tahun sudah bawa mobil. Belajar cuma 1 hari, udah jemputin anak-anak sekolah minggu. Ya, bikin ya SIM, ya, bikin. Berani sekali. Ya, adik saya juga berani. Jadi kita diajari untuk begitu. Nah, ketika saya besar, saya berpikir saya harus sejajar dengan laki-laki. Maka itu kalau jalan dulu, nggak ada tuh istilah nunduk-nunduk, nggak ada. Sama gitu, sama laki-laki sama. Ya, saya bisa pergi kemana aja sendiri. Ya, menikmati ke tempat baru sendiri itu dulu. Ya, karena saya berpikir apa yang laki nggak bisa, perempuan juga harus bisa. Betul nggak? Tetapi saya belajar sekarang, peran perempuan dalam gereja bukan jadi petarung. Bukan jadi apa? Jadi apa? Kita ini diciptakan Tuhan itu, perempuan dan laki-laki itu berbeda tetapi sejajar. Berbeda tetapi sejajar. Jadi pakailah perempuannya kita. Bukan laki-lakinya kita, perempuannya kita untuk membalut luka, mendampingi gereja, ya, menjadi penolong di dalam rumah Tuhan, dalam keluarga, ya. Saya juga baru ngerti suara kita. Suara kita kalau suara, hei, jangan macam-macam, itu anak langsung stres loh. Ya, stres loh. Karena perempuan itu punya intonasi beda dengan laki-laki. Betul enggak? Intonasinya tuh lembut. Nak, sudah makan? Kamu sakit ya? Gitu kan? Beda kan gini. Kamu sakit ya? Yang mana lebih enak? Kamu sakit ya? Lembut kan? Ya itu. Jadi peran kita itu besar di dalam pemulihan gereja. Tapi yang ada apa? Ya, para perempuan kalau kumpul semua akhirnya apa? Berantem. Komisi komunitas bubar. Ya, itu bukan penolong. Itu apa namanya? Rongrong. Ya,
Jadi wanita itu menghadirkan keteduhan di dalam rumah. Wanita itu menghadirkan apa? Ketenangan di dalam rumah. Betul nggak? Ibu-ibu sekalian, saya itu jaga hati loh. Saya jaga hati tiap hari. Pelayanan, kalau kita nggak jaga hati, iblis masuk habis sudah. Jaga hati terhadap apa? Iri hati. Ibu kalungnya kok bagus, Bu? Ini mahal loh, saya tahu ini. Jutaan nih. Terus ibu bisa punya kalungnya? Hah? Itu namanya apa? Iri hati. Iri hati. Betul nggak ibu? Jaga. Nggak boleh. Pelayanan itu kita semua para perempuan, ya, di dalam pelayanan kita, jaga hati, nggak boleh iri. Maka itu belajar tidak colek temennya, nggak boleh. Ya, dia punya mobil, punya rumah, bodo amat. Gitu kan? Nggak boleh karena pelayanan kita jauh lebih mahal, berharga. Ya, berharga. Kemudian apa? Saya jaga hati dari marah dan benci. Kadang-kadang kita ini perempuan, sesama perempuan bisa salah ngomong. Karena kita ngomongnya lebih banyak kan? Bisa salah kata. Betul nggak? Apalagi usia lansia, tidak semua. Orang kanker, tidak semua. Para janda, tidak semua. Kadang kita suka hang. Ngomongnya suka jadi kacau. Tidak semua. Saya lah contohnya. Ya, waktu saya sakit, saya suka kacau gitu. Saya mau makan, kenapa yang keluar mau minum? Kacau gitu ya. Nah, itu harus jaga hati. Waktu kita dengar, kita nggak boleh marah. Simpen kepahitan, kemarahan, benci. Bagaimana cara menjatuhkan ibu? Wah, itu nggak boleh. Nanti akhirnya apa? Pelayanan kita kita dipakai oleh siapa? Memang kita nampaknya melayani, tapi sebenarnya tidak ada Tuhan di situ. Ya, nggak ada Tuhan. Kita nggak ada kuasa. Jaga ya, jaga hati dari perselingkuhan. Ibu-ibu ini cantik-cantik nih, potensi loh. Semakin ibu naik di atas, semakin banyak orang yang mau turunin. Dengan cara apa? Iblis itu bukan bentuknya bukan. Tapi cowok yang six pack. Ya kan? Datang ke gereja, menebar pesona. Ya kan? Nah, katanya rumah pemulihan. Lah sekarang perempuan malah apa? Menghancurkan sesamanya. Cita-citanya jadi apa? Jadi pelakor. Matang, Bo. Saya ngajarin anak saya yang perempuan, jangan punya cita-cita dapat suami orang kaya. Ini saya ya. Tapi bercita-cita kamu harus mandiri dengan kakimu sendiri. Saya ini termasuk mama yang edan. Saya bilang anak-anak 3, kamu tidak menikah, gak apa-apa. Jangan dipaksa. Kamu mau tahu surga dan neraka, itu di rumah tangga. Salah pilih pasangan. Paling mama gak punya keturunan. Ya kan? Itu aja. Terus yang kedua apa? Mana cucu? Mana menantu? Anak kapan kawin? Gak penting. Gak penting. Ya? Paling gak punya cucu. Tapi buat apa punya cucu kalau rusak di hadapan Tuhan? Kan Mama Edan kan? Hah? Ada yang kayak saya? Anak kami usia 24, 22. Ya sudahlah, belum punya pacar, belum mau, ya gak apa-apa, seneng-seneng aja. Yang penting kamu ketemu Tuhan, kamu hidupnya bahagia, jalanin. Nanti jodoh Tuhan kasih. Kalau Tuhan gak kasih pun kamu bisa loh tetap melayani Tuhan. Ya, luar biasa enggak? Luar biasa. Ya, Mama Edan, setuju enggak? Maka saya bilang sama suami, kalau suami saya meninggal, saya juga memilih tetap sendiri, membesarkan anak-anak, melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan, sampai Tuhan panggil saya pulang. Karena kalau kita berpikir, menggantungkan hidup pada laki-laki, pada suami, akhirnya kita mentuhankan. Dan bukan mentuhankan siapa? Tuhan. Ya, jaga hati ya ibu-ibu ya. Ya, jangan ada benci. Saya jaga terus loh. Saya punya komunitas, ya. Ada komunitas yang ya namanya juga perempuan, laki-laki, komunitas manusia, ada salah paham. Jaga, nggak boleh ada benci, nggak boleh ada marah, nggak boleh sakit hati, nggak boleh gosip, nggak boleh iri. Apalagi perempuan?
selingkuh, apalagi kepo-kepo, apalagi urusin orang lain. Salah satunya gini, kamu kok tambah gemuk, itu body shaming, gak boleh. Dia mau gemuk mau kurus bodo amat. Emang apa untungnya buat kamu, betul gak? Ya biarin aja, dia bahagia kok, dia sehat, dia kuat, dia bisa naik gunung, ya gak apa-apa gitu ya. Nah, yang penting kita itu begini loh ibu-ibu, kita ini perempuan perannya dalam pemulihan, pelayanan pemulihan. Yang penting kehadiran kita itu menghadirkan Kristus dalam hidupnya dia di tengah penderitaan. Ya, saya ini kan sekarang ulang tahun 19 Mei kemarin. Ya, ulang tahun ya. Dirayainnya tanggal 11 Mei. Udah dirayain duluan saya di Kalimantan Barat. Seneng banget ya. Kemudian tanggal 19 Mei rayain lagi. Nanti tanggal 6 Juni rayain lagi di Bali sama penderita kanker. Banyak ya? Yalah, suka-suka saya. Saya yang ulang tahun, ya enggak? Suka-suka saya mau bahagia-bahagia ya. Dulu malah lebih gila lagi, ulang tahun dirayakan di 5 kota, 3 pulau. Suka-suka saya, yang khotbah saya, yang kesaksian saya, nyiapin makan saya, gitu kan. Suka-suka saya, gitu kan. Yang penting kita melayani, yang kita hadirkan itu siapa? Kristus, bukannya saya. Itu saya cuma undang-undang mereka, tapi Kristus yang dihadirkan di dalam luka. Ya, waktu Tuhan kasih saya visi, ketika saya kanker, ya, Tuhan kasih saya visi untuk kembali kepada luka saya. Coba ibu-ibu ingat deh, kamu punya luka di mana? Dan sering kali luka itu sebenarnya Tuhan mau kita kembali ke luka itu. Ibu-ibu waktu saya kanker, trauma loh, sakitnya luar biasa. Itu masuk rumah sakit, itu baunya, obat, itu langsung loh, trauma. Bahkan bisa nangis dan punya aroma tersendiri loh. Ingat waktu kemoterapi, waktu operasi, waktu apalagi radioterapi, ingat semua. Jadi kalau bisa jangan lagi bersentuhan. Apalagi kalau pasien kanker anggota meninggal dunia, itu langsung loh, saya butuh ruang lagi untuk pergi keluar kota nangis. Kalian pasti nggak ngerti loh, nggak ngerti lah, ya. Tapi nggak apa-apa, saya cerita aja, ya. Tapi Tuhan suruh saya kembali loh ke situ. Nangkep nggak? Untuk apa? Kembali ke luka. Dari yang terluka mengobati yang terluka. Ya, ibu-ibu jangan lihat luka itu sebagai apa? Penderitaan akhir segalanya. Tapi luka itu dipakai Tuhan untuk apa? Kristus yang di kayu salib terluka, dan dia kembali kepada orang yang terluka. Itulah gereja. Ya, jadi penderitaan kita jangan disia-siakan. Itulah alat peraganya kita di hadapan Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 bilang begini nih. Saya bacain ya. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kamu dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang sama kami terima dari Allah. Siapa mau maju 1 orang ke depan? Ayo. 1 orang. Maju. Ke depan. Kita melihat bangku kosong ya. Kita melayani, pimpin pujian, khotbah, besuk. Tapi kita lupa. Bangku ini loh. Duduk seorang penderita kanker yang rambutnya sudah lepas, kesakitan, duduk. Tapi siapa yang ngerti bangku ini? Tapi kita sibuk melayani. Maju ke depan. Siapa nama ibu? Tika Pasono. Oh iya. Ibu datang sama siapa? Sama berombongan jemaat CSCP Kertosono. Inilah salah satu pertanyaan orang kepo. Ulang.
Ibu namanya siapa? Winda. Puji Tuhan Ibu. Ya, boleh saya peluk Ibu? Peluknya sampai rasa sayangnya keluar. Bisa nggak? Ayo peluk sebelahnya. Kita kan perempuan. Ayo peluk sampai rasa sayangnya keluar. Aduh. Gini loh, peluknya juga jangan begini sampai rasa saya. Tuh, Oma ini hebat betul Ibu nih. Hebat betul. Coba Ibu berdiri dulu. Shh, liatin ya. Lihat ya, lihat deh. Peluknya sampai. Ayo berdiri, peluk lagi. Peluk, yuk, peluk, peluk. Sampai rasa sayangnya keluar. Aduh. Ayo peluk. Aduh. Silakan duduk. Ya, silakan duduk Ibu. Ya, Ibu. Saya juga duduk aja lah. Ibu. Di tangan saya ada Alkitab. Ya. Nona cantik. Tangan saya ada Alkitab. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran. Tuhan bilang, surga adalah milikku. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat. Amin, saudara. Tapi orang sakit, hatinya terluka. Seumur ini orang bilang, kapan gitu kan? Udah butuh ngomong cece, gitu kan? Itu berat kan? Tapi ingat, gereja bukan hanya bicara tentang itu ya, tapi bagaimana bicara tentang membalut luka. Ya, ini perban. Ibu, Nona. Iya sih ya, nggak gampang perjalanan hidup. Lagi kesepian, nggak enak ya. Sakit apalagi. Ibu, luka ibu, dibalut. Ini ibu pengen nangis deh Nona nih. Enggak. Nangis nggak apa-apa loh. Kadang-kadang kita bebannya terlalu berat jadi perempuan. Yang menikah itu loh, lihat bebannya berat loh. Pencari ekonomi, datang bulan, melahirkan, berat tuh bebannya loh. Ngomong cucu, ya, betul nggak? Masak, kerja, ya, apalagi tuh? Anak sekolah. Tapi kita juga bebannya berat, ya kan? Kalau mau nangis sama siapa? Pulang sendiri, sepi ya. Ini ya nang betul-betul nangis. Nggak apa-apa ya. Luka ibu kita balut, ya. Tuhan akan jaga ibu. Kita akan bersama-sama, ya, melewati masa yang susah, sulit, tapi punya iman yang teguh. Ya, Ibu, kalau Ibu ada apa-apa, chatting aku ya. Kalau Ibu mau ngopi, aku sih nggak bisa minum kopi. Tapi nggak apa-apa, kita ngopi berdua. Ibu nggak sendiri, ya. Ya. Habis. Terima kasih Ibu. Itu bersih loh tisunya. Nangkep nggak di sini? Nangkep ya? Indah nggak? Indah. Baik. Sekarang saya minta 2 orang ibu. Ini gimana sih lupa? 2 orang ibu. Siapa di sini yang berani berdiri di bangku? Setelah mendengar ini, apa tekad komitmen kita sebagai gereja, sebagai perempuan, supaya kehadiran kita nyata, ya, bagi sesama, menghadirkan Kristus dalam penderitaan. 2 orang ibu, atau menemukan sesuatu insight yang baru. Ada? 2 orang ibu. Ini banyak loh, 5.000 orang. Nggak ada sih. Ada? Siapa? Oh, 1, maju ke depan. Yes. Satu lagi. Siapa? Siapa lagi? Ayo siapa? Ada satu lagi. Kasih mic. Mic mana? Mau mic ini? Siapa? Satu lagi. Jangan pengurus, tapi kalau bisa kalian. Apa sayang? Tadi saya nggak boleh duduk. Oh enggak nih satu pengurus.
Silakan Ibu. Silakan. Satu kalimat aja. Satu buku sama saya penulis. Puji Tuhan. Nama saya Heni, Ibu Heni ya, dari Gereja GSPDI Pagerluyung Mojokerto. Saya bersyukur saya diberkati Tuhan lewat Ibu Pendeta Erika yang menyampaikan bahwa kita sebagai gereja Tuhan harus jadi berkat dimanapun kita berada, menjalin kasih satu dengan yang lain, membangun hidup, melayani Tuhan, cinta Tuhan, terutama untuk mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Puji Tuhan. Aduh, saya sudah pengen nangis ya. Terima kasih untuk hari ini. Tadi disampaikan bahwa gereja harus menjadi dapat memulihkan luka, khususnya mereka yang sakit. Selama ini saya juga belajar, dan ternyata hari ini sebenarnya sesuatu yang benar-benar sentuhan kasih itu memang harus diberikan ya. Terima kasih Bu Rika, kami berkomitmen. Kami mau belajar bahwa gereja di mana kita berada, khususnya wanita-wanita, kita boleh melihat, memperhatikan saudara kita yang mungkin mereka sakit tapi mungkin dipendem ya. Biasanya kita tuh suka mendem ya. Sakit tuh dipendem, gak mau cerita, izin, malu ya. Tapi ketika kita mendengar hari ini, kita boleh belajar peduli. Kenapa dia biasanya seperti ini kok gak seperti ini ya gitu. Jangan kok aneh, biasanya ini kok gak ngene. Berarti itu ada sesuatu, ada something yang dia sedang alami. Nah di sini kita mau belajar, tadi katakan ojo jadi wanita kalau gombel malah jadi merongrong ya. Itu jangan sampai wanita. Hari ini kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Mari kita perhatikan, peduli saudara kita, dan kita jadi pemulih di gereja, menjadi saluran berkat. Terima kasih Bu Erika. Iya, sudah mengerti. Ya, terima kasih. Ibu-ibu, di belakang itu ada buku-buku ya. Sedikit promosi, iklan berjalan. Teng 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 teng. Ini ada buku berjudul Gereja sebagai Rumah Pemulihan. Ya, kemudian ini ada buku May I, anak kami usia 5 tahun menulis buku bagaimana dia menjadi pendamping kanker di usia 5 tahun. Satu kalimat dia membuat saya bangkit dari tempat tidur saya sampai hari ini ya. Kemudian ini buku Saat Aku Melepas Dia Pergi. Ini kisah para single parent. Bagaimana mereka kehilangan pasangan hidup karena kematian. Dijamin nangis-nangis ya dengar bacanya. Terus Panggilanku Seorang Guru di Tengah Era Digital. Nah ini buku yang terbaru yang saya tulis, Tuhan Tubuhku Sedang Lelah. Ya ternyata sakit bertubi-tubi itu badan kita itu berduka loh. Ini cocok untuk mereka yang malas baca buku. Cocok banget. Ya, yang malas baca buku cocok banget. Ya. Siapa di sini yang malas baca buku? Wah. Berarti harian suka baca buku ya, puji Tuhan. Dan ini ada 60 hari self healing, menyembuhkan diri untuk terminal illness. Ini waktu tahun lalu saya sakit bertubi-tubi penyakit kronis dan harus opnam di rumah sakit, dan disitulah saya menemukan selama 60 hari bagaimana saya bisa menyembuhkan diri ya bersama dengan Tuhan. Ini buku juga cocok untuk mereka yang malas baca buku. Ya. Dan ini buku yang saya tulis, Tidak Apa-apa Menangis Sebentar. Maka saya ciptakan lagu juga ya, Gak Apa-apa Menangis Sebentar. Baik, saya mengundang Yosafat, anak kami, untuk maju ke depan 5 menit memberikan kesaksian. Ayo, dia bilang jangan aku, kamu harus belajar ya. Baik. 5 menit sebagai memberikan kesaksian. Dulu saya kena kanker, dia masih SMP kelas 1. Silakan. Selamat siang. Nama saya Yosafat. Saya cuma sharing sedikit aja. Sharing sedikit tentang mama saya. Seperti tahu kalau yang awal mula mama saya kena kanker kan waktu saya umur SMP, waktu saya kelas SMP 1.
Nah, di situ saya dapat info kalau mama saya itu kan dapat penyakit cancer. Tahu aja, cancer kan penyakit nomor 2 yang ujungnya pasti adalah kematian. Jadi siapa sih yang kayak senang gitu atau bahagia gitu kayak lihat anggota keluarganya hilang satu gitu, kan nggak ada kan ya. Nah, terus sepanjang perjalanan itu kan saya kan masih SMP dan rumah saya kan keluar kota, jadi berobat. Dan saya sendiri masih SMP sih nggak bisa bantu apa karena powerless. Jadi cuma bisa bantu dalam bawa doa. Kalau mau minta info yang lebih lanjut, bisa tanya papa langsung. Itu infonya. Oke, terus setelah waktu mama saya balik, kan dapat info kalau mama kan saya kan sudah berobat ya, walau belum sembuh tapi udah balik. Nah di situ, saya bisa bantu apa yang saya bisa bantu sebagai anak. Ya, sebagai anak. Karena saya kan seorang misionaris, jadi saya bisa bantu seperti dalam packingnya atau apanya gitu, bantu sebisanya sebenarnya. Tapi seperti yang mama saya bilang di awal-awal khotbahnya, itu memang peran seorang caregiver itu sangat penting. Jadi seorang yang kena kanker itu kan pikirannya kan sudah nggak jernih, karena kan mereka fokus pada penyakit mereka, karena kanker adalah penyakit yang beneran bahaya ya, sehingga peran papa itu sangat penting dalam membantu mama saya sama berobat. Udah sangat lama, jadi saya bisa melihat kalau orang itu menikah kan ada janji-janjinya tuh. Nah di sini aku bisa melihat kalau mama saya itu memang beneran real gitu, bukan cuma ngomong doang waktu di gereja, tapi benar mereka melakukannya. Jadi peran berdamping itu sangatlah penting. Dan ada satu quote yang saya akan bilang bahwa Tuhan tidak akan memberikan percobaan yang lebih dari kekuatannya sendiri. Terima kasih. Saya minta kesaksian 5 menit dari Pak Arianto suami. Silakan maju ke depan. Izin ya. Nanti habis ini kita dengar ya. Shalom ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu lihat istri saya, bagaimana penampilannya? Cantik. Lihat lebih jelas lagi. Secara wanita pasti berkurang ya? Ya. Artinya apa? Artinya ya memang sudah nggak sempurna. Dengan ketidaksempurnaan ini, sementara saya sebagai seorang pria yang sehat, yang sempurna, tentu mengharapkan lebih dari dia kan. Ternyata dia tidak bisa. Terus bagaimana? Di luar banyak, ya kan? Mau lampir, apa banyak, ya kan? Ya. Nah, tapi yang menjadi hal yang paling penting buat kita adalah ketika kita disatukan oleh Tuhan, kita pernah bilang apa? Di hadapan Tuhan, aku mengambil engkau, Erika, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya dalam keadaan kaya, miskin, sehat, sakit, kurus, giginya utuh, rambutnya. Nah, artinya memang itu kita katakan, dan di sanalah pergumulan itu buat saya itu nyata, bukan sesuatu yang jauh di sana, nyata. Ya, secara wanita fungsi dan keberadaannya berkurang, bahkan sangat berkurang. Maka disinilah ya, ini bapak-bapak cuma ada Pak Roy di sini, yang lainnya nggak ada. Ada generasi muda. Nah, janji nikah itu adalah janji kita di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan, dan janji itu bukan memperindah supaya acara pernikahan menjadi bagus, enggak, tapi adalah tekad kita
saya di hadapan Tuhan mengambil dia menjadi istri itu menjadi sebuah komitmen. Maka dalam keadaan apapun itu diperjuangkan. Dan ini bukan hal yang mudah, tapi memang harus diperjuangkan, dan itulah menjadi bagian dari sebuah support system buat apa? Buat mereka yang sedang, buat istri yang sedang berjuang dengan kondisi yang sedang kena kanker. Sekali lagi, kanker itu bukan batuk pilek, tapi penyakit yang mematikan dan menakutkan. Ya. Nah, di sini ada yang rencana mau kena satu kanker ada? Enggak ada, ya. Maka terus bangun yang intim dengan pasangan kalau memang Tuhan masih hadirkan, ya. Kalau enggak, tetap jaga diri kita sebagai seorang single, tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai dengan cerita dari ibu-ibu sekalian, ya. Karena tangan Tuhan masih menulis cerita. Nah, cerita itu kapan berakhir? Tunggu tanggal mainnya, ya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, sekalipun perjalanan hidup kita tidak mulus, banyak kerikil, naik turun, tidak masalah, ya. Yang paling penting, pegang janji Tuhan, berusaha berjuang sekuat tenaga, minta kekuatan dari Tuhan. Ojo lali, gandol Gusti. Amin. Kita akan melihat video sebentar. Lagu judulnya Peluk Aku Tuhan. Ini lagu yang saya tulis waktu saya tahun lalu opnam dengan beberapa penyakit kronis, ya. Setelah itu saya minta ibu tutup dalam doa. Ini ya, abis ini. Oh ya, sebelum lagu sebentar. Kita ada kerjasama IC3 dengan Rumah Sakit Modern Guangzhou. Jadi kalau ibu-ibu ada yang mau berobat cancer atau siapa yang memang mau berobat, bisa kontak ke saya. Kita ada kerjasama, ya. Akan diberikan pengurusan visa gratis, ya. Ini berlaku ada 2 bulan. Nanti lihat lagi apa yang kita bisa perjuangkan, ya, untuk pengobatan. Silakan lagunya. Dulu aku berlari mengejar dunia, menghitung mimpi dari pujian manusia. Tak pernah ku sadari rapuhnya nafasku, sampai sakit mengetuk dan meruntuhkan aku. Di ruang sepi dengan air mata, aku belajar arti hidup yang nyata. Yang ku punya bukanlah kekuatanku, hanya anugerah-Mu yang menopang jiwaku. Ketika vonis datang berulang kali, tubuh lemah, hati hampir berhenti. Aku tak lagi
berjalan lagi. Kita akan berdoa, kita semua, yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri seminar kita pada siang hari ini. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk kami mendengarkan, untuk kami mempelajari apa yang Bapak Edi, Dr. Edi yang sudah diterangkan tadi, dan juga Bu Erika pada siang hari ini, adalah ini semua menjadi pelajaran buat kami untuk kaum wanita sebagai tiang-tiang dari gereja maupun tiang dari keluarga kami masing-masing. Tuhan Kau tolong kami semua supaya kami kuat dan kami bisa menghadapinya segala sesuatu hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas semuanya ini, memberkati Bapak Dr. Edi yang tadi sudah pulang duluan, dan juga Ibu Erika dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati semua apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan di dalam segala apa yang dia kerjakan Tuhan di dalam komunitas kanker ini. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga buat ibu-ibu yang hari ini memberikan dirinya dan boleh berkesempatan mendengarkan semua penjelasan-penjelasan dan pencerahan yang sudah diberikan kepada kami. Biarlah kami bisa prepare dan kami bisa tetap menjaga diri dan tetap menjaga tubuh kami supaya kami tetap sehat Tuhan. Terima kasih, kami mengucapkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ada sedikit door prize dari tadi dari Dr. Edi ya, ada 3 mungkin. Jadi ada 3 door prize. Nanti supaya ada yang ngambil. Oh ya, nanti. Saya minta nanti Ibu Handoko ya, Ibu Dokter Handoko mengambilkan 1 untuk Bu Roy, door prize-nya sudah. Oh, nomor 9, siapa yang punya nomor 9? Tadi yang dapat apa ini? Nomor 9 di belakangnya ada nomornya itu. Ada? Oh ya Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Kemudian yang Rizda, ambil nomor untuk nomor 75 ya. Dibawa aja, nggak apa-apa, ininya dibawa. Ini punyanya Ibu tadi. Ya.
Satu lagi saya aja. Nomor 4. Dibawa aja, bawa. Oh. Ini satu lagi untuk door prize, bukunya Ibu Erika ya. Nomor 21. Iya. Ya, terima kasih. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu ya, pada ibu-ibu yang meluangkan waktunya pada hari ini yang bisa hadir. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya, kesempatan yang sebenarnya sangat berharga sekali hari ini ya. Saya juga mengucapkan juga kepada Ibu Erika serta keluarga yang sudah memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita dalam kutip kita tidak kena kanker ya, tetapi mungkin keluarga kita ya kan, mungkin teman atau teman kerja atau teman gereja yang mungkin mereka kena, kita bisa memberikan kekuatan kepada mereka ya, kita bisa menghibur mereka, kita bisa mungkin tidak menasehati, tetapi seperti Ibu Erika katakan, kita peluk mereka ya. Kita mungkin kita bisa ngajak mereka jalan-jalan lah, jogging ya, itu kan bisa juga ya. Itulah kesempatan hari ini saya berterima kasih kembali dari Departemen Wanita ya, yang seharusnya tidak ada tidak ada apa ya namanya rencana ya, sebenarnya tidak ada rencana, tapi oh ya saya ingat Bu Erika ya, saya ingat Bu Erika, dia bagaimana tadi sudah kesaksiannya, dan saya merindu ibu-ibu bisa mendengarkan sendiri bagaimana Bu Erika dengan begitu semua ada di dirinya ya, tetapi semangat untuk hidup, semangat untuk melayani ya, semangat untuk memberikan kekuatan penghiburan kepada yang sama-sama kena kanker ya. Itulah hari ini saya mengucap syukur, dan ada kenang-kenangan dari kita ya, dari pengurus wanita, Departemen Wanita untuk Ibu Erika. Ya, kami dari Departemen Wanita mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah sudi bersama-sama dengan kami untuk menerangkan bagaimana kita harus menjadi berkat kepada semua. Ya. Ya. Oh. Ibu-ibu pengurus, terima kasih ya buat waktu dan kesempatan diberikan. Sebenarnya saya bangga loh dengan sinode gereja ini,
Karena salah satu gereja sebagai tempat pemulihan adalah berani mengadakan seminar khusus kanker. Ini salah satu bagian bahwa kalian itu peka, ya. Karena dengan cara seperti inilah kita kebantu untuk bisa menjadi malaikat-malaikat tanpa sayap buat mereka yang sakit, ya. Jadi sangat berterima kasih, dobrakan yang berani sekali, ya. Doakan saya dan keluarga akan lanjut ke Bali. Saya akan berjumpa dengan para penderita kanker di sana, dan sebenarnya badan saya masih nyeri, ya, 2 bulan ini. Tangan dan kaki saya masih minum obat, gitu ya, dan sekarang tuh masih rasa nggak enak gitu. Tetapi yang membuat saya bisa bertahan hidup karena visi Tuhan yang belum selesai dalam hidup. Selamat ulang tahun yang ke-50. Selalu sehat. Puji nama Tuhan. Ya, saya mendapat pesan yang luar biasa. 2 minggu yang lalu, saya juga baru keluar dari rumah sakit. Dan hari ini saya dimantapkan, apapun yang terjadi, saya tetap akan melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Walaupun harus jadi alat peraga, merasakan sakit, tapi bisa cerita ke orang yang merasakan sakit. Saya percaya setiap kita diberkati, baik gembala, pengerja, sidang jemaat, kita semua harus bijaksana kepada orang yang sakit, supaya kita menjadi alat peraga yang menjadi berkat, bukan membebani atau menjadikan berat penyakit itu, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri acara seminar kita dengan satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yakini kita memiliki Tuhan. Memang iman tidak menjamin kesembuhan, tapi iman itu menciptakan kalau kita mau sepakat dengan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini pacar saya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, karena kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuat. Ku yakin saat kau berfirman. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Karena kau menopang. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Haleluya. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Rasakan ada mujizat bagi yang perlu pada siang hari ini. Haleluya. Tak mungkin mujizat, katakan disediakan bagiku. Haleluya. Ku diangkat dan dipulih. Katakan mujizatnya disediakan bagiku. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Mohon dengan kasih Bapak Ketua PBN untuk menutup seminar kita siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, sekalipun pada kami ada dosa natur kami Tuhan, yang seringkali kami tidak bisa menghindarinya. Kami sadar bahwa tubuh berdosa ini Tuhan tidak dapat bertahan, karena memang Tuhan telah berfirman kepada kami dalam segala keterbatasan hidup ini Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa yang jasmani ini akan berakhir, tetapi kami ketahui bahwa yang rohani pun tumbuh dalam hidup kami, sehingga jiwa dan roh kami yang ada dalam Tuhan bisa menumbuhkan, menghidupkan, memberi kekuatan, mengadakan mujizat bagi yang jasmani yang kami alami dalam hidup kami. Dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami ada dalam tangan Tuhan, sehingga kami percaya rencana dan kehendak Tuhanlah yang jadi dalam hidup kami. Sehingga waktu kami lahir, waktu kami mati, pada waktu kami apapun yang kami lakukan, kami harus sadar bahwa ada Tuhan yang sedang beserta memantau hidup kami bersama dengan kami. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan mampu melakukannya dalam hidup ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, iman kami kepada Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami percaya Tuhan juga bahwa setiap kami di dalam segala keadaan yang kami alami, kiranya Tuhan terus ada hadir dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak putus asa dalam menghadapi segala keadaan yang kami hadapi, tetapi kami belajar bersyukur kepada Tuhan. Kami belajar untuk kami terus berkomunikasi di antara kami sesama orang percaya, agar kami boleh mendiskusikan hidup ini bersama-sama dan kami boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini dalam seminar kami. Kiranya kami boleh mendapatkan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir bersama dengan kami pada waktu seminar ini Tuhan, tetapi kami boleh bersama-sama di dalam kami bergereja, dan kami boleh membagikannya kepada keluarga-keluarga Allah yang ada di gereja kami masing-masing. Dan kami mulai belajar untuk peduli di dalam hidup ini Tuhan, care dalam apapun yang kami lakukan, dan kami percaya Tuhan akan terus menolong kami. Ada hal yang memberi kami selalu kekuatan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami selalu berkata kepadamu Tuhan, Tuhan adalah penolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pemaparannya, buat seminar yang boleh diadakan hari ini, baik buat Bapak Dr. Edi Listio,
dan juga buat Ibu Pendeta Dr. Erika. Kami juga bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk kami boleh menerima semuanya, tetapi kami juga belajar sungguh-sungguh untuk kami juga di dalam hidup ini Tuhan. Kami mulai peduli dengan hidup kami, dan kami percaya Tuhan, kamilah yang dapat menjaga hati kami sendiri, dan kamilah sendiri yang dapat mengelola hidup kami, tetapi juga Tuhan ada beserta dengan kami. Kiranya firman Tuhan dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, di dalam kami bergereja, memampukan, menyanggupkan kami untuk kami dapat mengerjakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi yang kami tahu Tuhan, keselamatan sudah ada pada kami, dan kami juga tahu Tuhan bahwa kerajaan surga dalam menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kami berterima kasih. Kami juga berdoa buat Departemen Wanita Gereja Sidang Jemaat Pentakosta yang boleh mengadakan kegiatan ini Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati. Demikian juga untuk organisasi Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia. Dalam beberapa waktu kami sedang mengadakan musyawarah, baik musyawarah daerah dan akan berakhir dengan musyawarah besar yang akan datang, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Pacet, di mana kami hari ini ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih anugerah-Mu bagi kami sekaliannya. Kami boleh ada di tempat ini semuanya karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kami sekaliannya. Terima kasih Bapa di surga, kalau Engkau sudah pimpin kami sampai di tempat ini dengan selamat. Engkau juga akan menyertai kami, pimpin kami pulang sampai ke tempat kami juga dengan selamat. Semua kendaraan yang kami gunakan Tuhan, kiranya Tuhan turut campur di dalamnya, memberikan haleluya semuanya menjadi baik, dan kami juga boleh pulang dalam keadaan sehat walafiat dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat gembala-gembala sidang yang boleh haleluya mengirimkan ibu-ibu, kaum wanita sampai di tempat ini untuk mengikuti seminar. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka semuanya. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja yang sudah turut serta semuanya untuk kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Kami juga boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau pimpin kami, Engkau menyertai kami sekaliannya. Kami hendak pulang dengan berkat Tuhan. Untuk itu, kaum wanita yang kasih Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang, cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus anak Allah, dan juga persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai pimpin kita sekali mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersama katakan amin. Tuhan memberkati.